Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Rahmawati dengan NIM 2301025136. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar IPAS materi bencana alam. Saya mengangkat topik ragam permasalahan lingkungan oleh aktivitas manusia, elemen pemahaman IPAS kelas 6 SD, model pembelajaran eksperimen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran saya. Peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan manusia mempunyai dampak negatif bagi lingkungan. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui kegiatan manusia yang berdampak negatif bagi lingkungan. Yang ketiga, peserta didik melakukan eksperimen sederhana untuk mengaitkan permasalahan lingkungan atau banjir akibat aktivitas manusia. Kemudian, masuk pada kegiatan pembelajaran, langkah yang pertama yaitu pendahuluan. Saya akan membuka pertemuan dengan memberikan salam, sapa, senyum kepada peserta didik. Saya akan menanyakan kabar mereka seperti, bagaimana kabar kalian semua? Kemudian jawaban yang saya harapkan adalah, baik ibu atau kurang sehat ibu. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian pagi ini? Jawaban yang saya harapkan, senang, sedih, atau bersemangat. Kemudian saya akan melakukan absensi kehadiran kepada peserta didik. Kemudian saya dan peserta didik akan melakukan doa bersama. Masuk kepada kegiatan inti pada langkah yang pertama, yaitu persiapan dan identifikasi masalah. Saya akan membuka pembelajaran dengan menggugah rasa ingin tahu siswa melalui gambar peristiwa banjir di lingkungan sekitar yang akan saya tampilkan pada gambar di sebelah kanan. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan pemantik sebagai stimulus. Apa yang kalian ketahui tentang banjir? Kemudian jawaban yang saya harapkan adalah, banjir itu air yang meluap ke daratan, Bu. Kemudian, air yang menggenang, Bu, gitu. Kemudian saya akan menjelaskan bahwa pembelajaran akan berfokus pada memahami salah satu penyebab banjir, yaitu pengelolaan air yang buruk, dan bagaimana hambatan dalam aliran dengan memberikan video pembelajaran. Kemudian saya akan menampilkan video pembelajaran berisi materi terkait dengan animasi banjir. Seberapa siapkah kamu akan banjir? Banjir terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah pada tempatnya. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa. Siapkan emergency bag yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik. Lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus yang deras dan berhati-hatilah akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa terbawa arus air. Berikut adalah pencegahan dan langkah yang bisa kamu lakukan. Jangan lupa untuk prepare, plan, practice. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Langkah kedua yaitu merumuskan hipotesis. Saya akan mengajak peserta didik berdiskusi tentang video yang baru saja mereka lihat dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Contoh pertanyaan, jadi apa yang kalian lihat di video tersebut? Jawaban yang saya harapkan, itu video banjir, Bu. Mengapa banjir bisa terjadi? Kemudian jawaban yang saya harapkan adalah, banjir terjadi kalau saluran air tersumbat sampah, jadi air nggak bisa mengalir dengan lancar, Bu. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan kembali tentang, sekarang apabila tidak ada sumbatan pada aliran air, apa yang terjadi? Jawaban yang saya harapkan adalah, air pasti mengalir dengan lancar tanpa hambatan, Bu. Jadi lingkungan tidak akan terendam banjir. Setelah merumuskan hipotesis, langkah ketiga yaitu perencanaan eksperimen. Saya akan menyampaikan pada peserta didik bahwa mereka akan mempelajari tentang penyebab banjir dengan melakukan eksperimen saluran air. Kemudian, peserta didik membawa alat dan bahan
yang akan digunakan dengan memberikan LKPD pada minggu sebelumnya. Saya akan membagi peserta didik dalam kelompok kecil berisi 4-5 orang untuk melakukan eksperimen. Kemudian, saya akan memberikan LKPD berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam membuat eksperimen. Setelah perencanaan eksperimen, kita akan masuk kepada langkah pelaksanaan eksperimen, yaitu saya akan mempersiapkan peserta didik untuk melaksanakan eksperimen bersama teman kelompoknya. Kemudian, saya akan memberi arahan kepada peserta didik untuk mengikuti langkah-langkah eksperimen yang ada pada LKPD serta menampilkan video eksperimen yang telah saya buat sebagai contoh pelaksanaan sebelum memulai kegiatan. Saya berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses dan membantu peserta didik jika mereka mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Kemudian saya akan melampirkan lembar kegiatan peserta didik yang berisi alat dan bahan, kemudian juga langkah-langkah. Pada langkah-langkah tersebut, kemudian saya akan memberikan pertanyaan dan mereka akan mencatat hasil pengamatan. Pada lembar yang sebelah kanan itu ada lembar kegiatan peserta didik yang berisi kesimpulan eksperimennya. Nah, di sini saya akan menampilkan video eksperimen yang sudah saya buat sebagai contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Rahmawati. Dan pada video kali ini saya akan melakukan eksperimen saluran air dengan hambatan dan tanpa hambatan. Oke, alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah siapkan wadah besar berisikan tanah. Nah, miniatur di sini adalah opsional. Dan siapkan wadah kecil. Kemudian ada botol yang sudah dilubangi bagian badan botolnya. Kemudian ada daun kering, tisu, dan plastik. Yang terakhir, kita siapkan air. Oke, kemudian kita akan lanjut kepada langkah-langkah eksperimennya. Oke, pada percobaan botol pertama tanpa hambatan, kita letakkan botol di atas wadah berisi tanah. Kemudian kita akan mulai mengaliri dengan air. Kita pastikan wadah ini tepat berada di ujung botolnya. Pada percobaan pertama, tanpa hambatan air dapat mengalir keluar. Kemudian pada percobaan kedua, kita akan memasukkan hambatan ke dalam botol seperti ini. Kemudian kita akan mulai, setelah hambatan dimasukkan, kita akan mulai mengalirinya dengan air. Oke, kita lihat. Ya, yang terjadi adalah air tidak dapat mengalir. Terjadi pada percobaan kedua dengan hambatan, yang terjadi adalah air meluap. Setelah menampilkan video eksperimen, langkah kelima yaitu pengumpulan data dan pengamatan. Peserta didik akan mencatat hasil atau data yang diperoleh dari eksperimen dalam bentuk catatan atau lainnya. Contohnya, peserta didik mencatat kecepatan air yang keluar dari lubang saluran air. Botol tanpa hambatan memiliki aliran air yang lebih cepat dibandingkan botol dengan hambatan. Yang kedua, peserta didik mencatat apakah ada air yang tertahan atau air yang meluap pada botol dengan hambatan. Setelah pengumpulan data dan pengamatan, masuk pada analisis data, yaitu setiap kelompok menganalisis data yang telah mereka kumpulkan dan mencari pola dalam data seperti apakah saluran yang tersumbat menunjukkan adanya potensi air meluap jika hambatan tidak segera diatasi. Lalu bandingkan hasil data yang diperoleh dengan hipotesis awal yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya,
Masuk pada langkah penarikan kesimpulan. Saya akan memberikan LKPD untuk mencatat setiap kesimpulan yang diperoleh pada saat eksperimen. Kemudian setiap kelompok membandingkan hasil analisis data mereka dengan hipotesis awal yang telah dibuat sebelumnya. Ketiga, peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya untuk membahas kesimpulan awal mereka dan memastikan bahwa kesimpulan yang mereka ambil didukung oleh data yang telah dikumpulkan. Setelah menarik kesimpulan, saya akan melakukan presentasi dan diskusi kelas. Jadi setiap kelompok nanti akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang eksperimen yang telah mereka catat pada LKPD dengan teman-teman yang lain dan guru. Kemudian setiap kelompok dapat berbagi temuan atau data yang telah diperoleh dan menjelaskan kesimpulan yang ditarik oleh masing-masing kelompok. Di sini saya sudah melampirkan LKPD-nya, yaitu hasil pengamatan berisi pertanyaan-pertanyaan pada saat mereka sedang melakukan eksperimen pengamatan. Di samping kiri adalah contoh, yang di kanan sudah saya isi. Kemudian masuk pada langkah ke-9, yaitu refleksi dan evaluasi. Saya akan mendorong peserta didik untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari dengan membuka sesi diskusi kelas setelah semua kelompok melakukan presentasi. Peserta didik dapat bertanya dan memberikan tanggapan atau saran mengenai hasil eksperimen kelompok lain. Kemudian saya akan memberikan umpan balik untuk meningkatkan hasil diskusi dan membantu peserta didik memahami hal-hal penting yang mungkin terlewatkan. Nah, di sini saya akan memberikan lembar evaluasi atau LKPD evaluasi yang berisikan pertanyaan-pertanyaan esai. Sebelah kiri adalah contoh, sebelah kanan yang sudah saya isi. Masuk pada kegiatan penutup. Saya akan memberikan apresiasi kepada semua kelompok, seperti kalian semua sudah hebat dalam melakukan eksperimen, kemudian juga kalian semua sudah hebat dalam menyampaikan pendapat di depan kelas, kemudian juga kalian sudah hebat dalam berdiskusi, kemudian saya dan peserta didik akan melakukan doa bersama. Kemudian saya juga sudah menaruh atau menyiapkan rubik penilaian yang berisikan aspek penilaian, kriteria, skor 4, skor 3, skor 2, skor 1 yang mencakup beberapa kriteria. Terima kasih. Cukup sekian presentasi yang bisa saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.